Oke, jadi ini adalah laptop gaming yang menurut saya bakalan jadi laptop gaming entry level termurah di kelasnya dan yang paling proper juga karena dia udah pakai Intel Core i7 12700H dan RTX 3050. Yang menarik lagi, harganya di 15 jutaan. Jadi perkenalkan, ini adalah Acer Nitro 5 AN51558. Seri Nitro pada laptop gaming Acer emang udah terkenal gak pernah mahal dari tahun ke tahun, bahkan dibandingkan dengan brand lainnya. Di kelas laptop gaming entry level, Acer Nitro tergolong termurah dengan spesifikasi yang diberikannya. Buktinya, di hampir semua video saya tentang Acer Nitro 5 itu pasti view-nya gede, yang menandakan berarti kalian suka sama Acer Nitro 5. Tapi sebelum kalian tahun ini memutuskan untuk membeli, ada baiknya kalian tonton video ini sampai habis. Karena ya dia emang terjangkau tapi ada beberapa hal yang dikompromi. Salah satunya adalah layar. Layar dari Acer Nitro 5 ini emang udah memiliki refresh rate 144Hz, terus resolusinya 1080p pakai IPS panel. Dan IPS panelnya Acer itu saya selalu suka karena dia bukan IPS level tapi bener-bener real IPS. Kedengarannya kayak spesifikasi standar layar laptop gaming yang udah di-expect karena price point-nya ya. Akurasi warnanya juga standarnya laptop gaming entry level dengan sRGB-nya itu ada di sekitar 63%. Tapi dari semua itu saya nggak permasalahin. Yang saya permasalahin adalah di bagian brightness-nya. Ketika kita tes pakai device kita, brightness-nya itu ada di 244 nits. Dengan brightness 244 nits, kalau misalkan kita bawa ke outdoor ya jelas dia kurang. Tapi siapa yang mau bawa laptop gaming terus kita main di outdoor, jarang saya lihat ya. Tapi kalau kita lagi main game indoor terus in-game-nya itu gelap karena brightness-nya kurang, ya kayak agak susah sedikit gitu ngelihat lawannya. Tapi masih bisa ditoleransi lah karena balik lagi kita lihat harganya yang super terjangkau untuk kelas spesifikasi yang diberikan Rp15.400.000. Link pembeliannya seperti biasa nanti akan saya taruh di kolom deskripsi. Dan dengan kekurangan brightness-nya tadi, kalau kalian bukan orang yang benar-benar kompetitif dan jarang main game yang gamenya itu banyak area gelap-gelapannya, ya saya rasa juga nggak jadi masalah. Tapi tetap aja harus diperhatikan. Nah, sisanya kalau kita ngomongin performa di price point-nya, dia bisa dibilang udah cukup baik. Perpaduan P-Core dan juga E-Core dari CPU dan RTX 3050-nya bisa ngangkat FPS yang cukup bagus untuk kelas harganya. Di game-game casual kayak Dota 2 resolusi Full HD, grafiknya best looking, dia bisa dapat average FPS tuh 95 dan maksimumnya bisa 112 FPS. Kalau kalian suka game Valorant, ini kan layarnya memiliki refresh rate 144Hz dan in-game-nya itu juga lebih dari 144Hz. Jadi di Valorant, average FPS-nya dia dapat 180 FPS, maksimum FPS-nya di 250 FPS resolusi Full HD dan grafiknya ini kita pakai high di Valorant. Lanjut ke game yang agak AAA dikit yaitu Genshin Impact, resolusi Full HD, grafiknya high juga, bukan low ya. Dan dia dapat average FPS itu stabil di 60 FPS. Jarang banget drop FPS. Game FPS lain kita coba di Apex, resolusi Full HD, grafiknya high, di sini juga dapat average yang sangat playable untuk dimainkan, 81 FPS, average-nya maksimumnya di 120 FPS. Sekarang kita coba di game AAA yang lebih berat lagi, yaitu Assassin's Valhalla, resolusinya Full HD, grafiknya low, rata kiri, dan hasilnya dia dapat average FPS itu 85 FPS, maksimumnya bisa 140 FPS. Game RTX kita coba di Watch Dogs Legion, resolusi Full HD, grafiknya juga low, ray tracing-nya ada di medium. Dan hasilnya untuk average FPS dia juga masih playable dimainkan dengan 42 FPS, maksimumnya di 52 FPS. Sebelum kita tes suhu temperaturnya ketika kita cobain main game tadi, saya pengen share dulu untuk hasil dari 3D Mark Time Spy stress testnya. Karena kalau kita lihat dari hasilnya ini, dia udah oke banget, dia lolos dengan skor 99,2%. Terus kalau untuk driver time spy-nya dia dapat 5.700-an, fast track-nya di 12.853. Terus kalau kita main game dan kita lihat suhunya di
IPEX itu dia stabilnya di 85 derajat Celcius, aman. Genshin Impact juga di 85 derajat Celciusan. Dota 2 sama juga 85 derajat Celcius. Valhalla-nya malah dingin ya, dia di 70 derajat Celcius. GPU temperaturnya juga 70 derajat Celcius. Yang agak anget itu di Valorant karena dia memang CPU bound banget. Jadi dia ada di kisaran 90 derajat Celcius stabilnya. Karena dia udah pakai Intel Core i7 12700H dengan RTX 3050, sayang banget kalau misalkan kalian nggak gunakan dia untuk kerja juga. Karena kalau kita gunakan dia untuk rendering, dia masih oke banget. Di Adobe Premiere Pro dengan template yang memang biasanya kita pakai, kita ekspor ke 4K ya, bukan Full HD. Dia mampu merender dengan durasi waktunya itu 7 menit 1 detik. Terus kalau kalian mau mainan 3D rendering, kita coba di Blender dengan template BMW kayak biasanya. CPU rendernya itu mampu merender dengan durasi waktu 3 menit 39 detik. Kalau kalian mau lebih kenceng lagi, pakai GPU rendernya. Dengan kudanya dia mampu merender dengan durasi waktu 1 menit 22 detik. Ketika edit di Adobe Premiere Pro ini suhunya juga aman-aman aja. Dia ada di kisaran 60 derajat Celcius, jadi nggak anget sama sekali. Cuman kalau kita gunakan untuk rendering 3D, ya awal-awal itu dia bisa loncat di 90 derajat Celcius. Terus kalau renderingnya udah selesai, dia turun di 60 derajat Celcius. Sekarang kita cobain dia untuk tes Cinebench. Ya, saya yakin ketika kalian beli laptop ini, kalian nggak akan buka Cinebench sama sekali. Tapi nggak apa-apa, ini buat data kita. Karena biasanya kita pakai untuk perbandingan dengan laptop lain dengan specs yang sama. Jadi pertama kita coba di Cinebench R15 dengan skenario rata kanan. Jadi kondisi laptopnya dicas, Nitro Sense-nya ada di best performance, dan hasilnya di single core dia dapat skor itu 252. Untuk multicore-nya running pertamanya itu gede 2206, tapi sisanya turun dan stabilnya di kisaran 2000 poin. Terus di skenario kedua kita nggak cas laptopnya dan modenya ada di balance. Ya ada penurunan performance ya, karena ini kan laptop gaming dimana adapternya itu bisa nambah performanya dia. Jadi hasilnya di single core itu 125 poin, multicore-nya stabil di kisaran 1300-an poin. Untuk suhunya di Cinebench R15 ini ketika skenario rata kanan laptopnya dicolok ya seperti biasa dia nyolong-nyolong di 90 derajat Celcius, tapi ketika nggak dicas ya dia turun sih ya di kisaran 50 derajat Celcius. Untuk sistem cooling fan-nya dia ada built-in software yang seharusnya buat kalian yang udah pernah pegang Nitro atau lihat review Acer Nitro pasti udah tahu ya. Namanya adalah Nitro Sense. Tapi kalau misalkan kalian males untuk setting-setting Nitro Sense, sebenarnya secara default aja dia udah cukup bagus untuk ngedinginin laptopnya. Gak cuma suhu bagian dalam seperti yang kalian lihat tadi chartnya, suhu permukaannya juga terjaga dengan baik. Bahkan bagian paling tinggi aja ada di 47,6 derajat Celcius. Itu hitungannya masih hangat loh ya, karena masih di bawah 50 derajat Celcius. Dan pastinya tombol WASD, tombol yang sering bakalan kita pakai untuk main game, itu masih sangat terjaga di 36,8 derajat Celcius. Dan satu lagi yang saya suka, walaupun cooling fan-nya ini bisa diandalkan, tapi suaranya nggak seberisik laptop gaming entry level sebelah. Dengan performa sekenceng tadi dan sistem cooling yang lumayan dingin tadi, sebenarnya kalau kita bongkar bagian dalamnya kayak gimana sih? Racikannya itu kayak gimana sih? Jadi di bagian dalamnya itu kalau untuk opsi upgrade-nya ya, kita dapat 2 slot NVMe, yang satu udah terisi, satu belum, dan ada juga slot SSD SATA. Jadi walaupun sekarang desainnya Acer Nitro itu berubah, tapi signaturenya tetap dia masih bisa triple storage. Jadi 2 slot NVMe dan 1 slot port SATA. Terus di atasnya kita bisa lihat ada chip Wi-Fi 6 dan ada slot 1 RAM yang kosong. Nah ini kan dia RAM-nya 16 GB, jadi saran saya karena kan harganya masih cukup terjangkau ya, 15.400.000, sisakan budget untuk beli RAM lagi 16 GB. Jadi kalian bisa dapat total 32 GB. Kenapa Acer nggak bikin 8x2? Ya karena menurut saya harganya kan udah terjangkau ya, 15.400.000. Jadi dibikin 16 GB single channel biar kalian bisa langsung isi di 32 GB dengan budget kalian sendiri. Tapi karena laptop apapun dengan prosesor apapun akan lebih baik performanya kalau misalkan RAM-nya udah dual channel. Cuman kekurangannya dengan triple storage-nya ini jadi baterainya ini nggak bisa gede ya, karena udah dimensinya itu udah diambil sama port SATA-nya tadi. Kapasitas baterainya untuk laptop gaming entry level ini kurang sih menurut saya. Dia ada di 55 Wh. Kalau kita pakai buat main game tanpa dicas, ini cuma bisa tahan sekitar 3 jam. Bahkan kadang nggak sampai, tergantung game yang kita mainin. Cuman kalau pemakaian biasa kayak browsing, ketik-ketik, nonton film tanpa harus ngambil tenaga gede dari GPU-nya, dia ya bisa tahan sekitar 6 jam. Kalau dibilang awet ya nggak juga ya, standarnya laptop gaming entry level. Apalagi harganya ini 15 jutaan. Kalau untuk speaker ya standar lah, speakernya itu pokoknya ada suaranya. Jadi saran saya pakai headset atau earphone kalau kalian lagi main game. Tapi yang saya suka setidaknya dengan price point segitu, portnya ini benar-benar gak dipangkas. Portnya ini lengkap, kita dikasih 3 USB-A, 1 USB-C yang juga sudah support dengan Intel Thunderbolt 4. Jarang loh ya laptop gaming entry level dikasih Thunderbolt 4. Kalau misalkan udah masuk kelas Predator, oke lah. Tapi ini
masuk ke Nitro tapi dikasih Thunderbolt 4 itu udah 15 juta udah oke banget. Terus dia juga udah ada HDMI 2.1, ada port Ethernet dan audio jack combo. Gak ada komplain lah ya kalau masalah port sama kayak input device-nya. Keyboard dan juga touchpad-nya ini udah enak, jadi saya juga nggak ada komplain, aman-aman aja. Kalau untuk build quality-nya, dia overall pakai plastik polikarbonat sih ya, tapi solid banget plastiknya ini. Resikonya laptop gamingnya ini jadi lebih berat. Bobotnya itu ada sekitar 2,4 kg dan dia juga lumayan tebel ya. Jadi kalau kalian memang pengen cari laptop yang performanya kenceng, terus coolingnya juga aman, rata-rata yang pilihan paling aman adalah laptop yang desainnya memang bulky, tebel dan juga berat. Karena dengan begitu dia bisa bikin airflow di bagian dalamnya itu lebih aman. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Acer Nitro 5 kali ini. Kesimpulannya di harga 15.400.000 dan harga itu tentunya sudah include dengan Windows 11 dan juga Office 2021, dan karena ini barang resmi ya, bukan barang distributor. Tapi sekarang saya lihat banyak barang distributor itu yang udah pakai Windows 11 tapi jarang pakai OHS atau Office Home and Student. Nah, barang resmi itu pasti bundle-nya Windows 11 sama Office Home Student 2021. Dan karena barang resmi, jadi garansinya juga yang resmi ya. Garansinya Acer itu 3 tahun, 2 tahun part, 3 tahunnya service. Sekarang kita bahas kelebihannya. Kelebihannya secara desain dia lebih fresh ya. Dia ngambil aksen-aksen Predator dan beda banget dengan Acer Nitro tahun lalu. Spesifikasi dan performanya juga bagus di kelas harganya. Opsi upgrade-nya lengkap, dia ada storage M.2, terus port SATA, RAM-nya juga masih bisa di-upgrade. Cooling systemnya bagus banget. Saya suka cooling system dari Acer Nitro ini. Kekurangannya tapi yaitu tadi bobotnya jadi lebih berat, 2,4 kg. Terus kalau untuk build quality, karena di laptop gaming entry level, jadi dia pakai plastik materialnya. Terus kalau kalian beli secara out of the box default dan kalian nggak ada budget untuk upgrade RAM ya, jadinya konfigurasinya sayangnya single channel. Jadi saran saya pastikan ya lebihin budget dikit lah ya biar bikin dia dual channel. Dari sisi layar kalau dibuat main game udah oke 144 Hz, tapi sayangnya color akurasinya agak kurang ya di 60-an persen sRGB dan brightness-nya ada di sekitar 244 nits. Tapi overall dengan harga 15 jutaan menurut saya Acer Nitro ini yaitu tadi Acer Nitro dari tahun ke tahun itu memang kayak susah gitu untuk brand lain di kelas laptop gaming entry level nyaingin kelas harganya dengan spesifikasi yang diberikan sama Acer. Saya Diki Budi and see you on the next video. Bye-bye.